Jangan asal pilih venue wedding karena hari teman-teman, kakak-kakak atau adik-adik yang mau menikah. Konsep prewedding yang menggambar Mae mohon doa restunya untuk dapat merawat. Buat kalian yang lagi ngumpulin modal nikah, kita samaan. Wuhu. Saat ku duduk berdua denganmu, berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia. Selalu ku syukuri, begitulah adanya. Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku, agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Halo Pak, Bapak yang di Pelang Kuning itu ya Pak? Iya. Oh siap Pak, siap. Saya siap sekarang saya. Oke. Oh iya Pak. Oh iya. Gitu Pak. Oke. Oke, kenapa? Berhenti, pinggir. Kenapa kita berhenti di sini, Pak? Ini kan bukan lokasi yang pengen kita tuju, Pak. Ini pohonnya horor loh, Pak. Pak. Mas, kenapa kita berhenti di sini, Mas? Aduh, nggak apa-apa Mas. Saya berhenti di sini aja. Masnya nggak apa-apa, langsung duluan aja nggak apa-apa Mas. Aduh, nggak bisa gitu, Mas. Nanti saya kena banned sama aplikasi. Oh, saya tetap bayar kok Mas. Jangan takut Mas. Saya bayar kok, saya nggak akan lari kok. Nggak gitu, Mas, nggak gitu. Mending Mas cerita aja deh. Kenapa? Ada apa? Kenapa kok bisa kita berhenti di sini? Aduh, nggak apa-apa Mas. Mas soalnya jalan aja. Saya lagi pengen sendiri nih. Oh, nggak apa-apa Mas, cerita aja. Saya juga laki-laki kok, jadi saya ngerti gimana. Aduh, jadi gimana ya Mas? Sebenarnya niat saya itu Mas, dandan rapi gini. Saya tuh niatannya tuh pengen melamar seseorang Mas sebenarnya Mas. Cuman, aduh, saya itu ragu ya. Setelah dipikir-pikir saya ragu betul. Ragu kenapa, Mas? Ragu gimana ya Mas? Setelah saya pikir-pikir, aduh, orang tuanya itu orang yang berpendidikan, ekonominya lebih. Jadi, aduh, ragu saya Mas. Intinya saya ragu deh Mas. Wah, tenang Mas, tenang. Mas tenang dulu. Tapi kalau saya boleh tanya, alasan Mas nikahin dia apa sih? Janji-janji fana membuat merana. Oke, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wallahu thabitna 'indal mauti bila ilaha illallah. Assalamualaikum semuanya. Long time no see, udah lama nggak ngisi event dari Quran Review.
Pertama makasih banget buat teman-teman yang udah ikutan event Quran Review kali ini. Event online tentang nikah-nikahan yang kedua dari Quran Review. Setelah dulu banget pernah bikin event apa sih namanya, The World of Quranic Marriage katanya. Ada yang ikut nggak waktu event nikah-nikahan zaman dulu? Ada. Lama banget sih itu eventnya. Wah, insya Allah ada yang ikut. Nah, sekali lagi aku ucapin makasih banget, seneng banget tentunya banyak yang antusias ternyata buat ikutan event kali ini. Dan tentunya aku nggak tahu alasannya kenapa. Pasti alasannya teman-teman punya alasan masing-masing untuk ikut event kali ini. Dan apa ya, padahal aku tuh cuman upload judul event lalu jadwal harinya aja loh. Judul event alasan menikahimu tanggal 28 sampai tanggal 1 insyaallah gitu kan. Terus dikasih deskripsi dikit gitu. Kan belum jelas ya materinya apa, nanti sharingnya bakalan bahas apa aja gitu kan. Jamnya pun belum jelas, teknisnya juga nggak di-share, pematerinya juga nggak tahu siapa gitu. Terus berbayar lagi. Kok ya pada ikutan toh gitu loh. Kenapa guys? Why? Kan biasanya kalau ikut event harus jelas kan teknisnya gimana, rundown acaranya kak, gitu. Acaranya gimana, materinya apa aja, pematerinya siapa, ya nggak sih? Ini cuman upload poster doang loh. Kok banyak yang ikutan, Masya Allah. Kenapa nih? Kenapa? Gitu. Apa? Aku coba sekilas baca-baca, saking butuh, karena Quran Review. Insya Allah. Militan sekali Anda. Mandat. Penting. Itu tandanya. Insya Allah. Makasih banget yang sudah menjelaskan berbagai. Mau nikahin orang. Nah itu dia. Semoga ini nanti bermanfaat ya. Oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada yang baru ikutan banget event yang Quran Review, jadi rules-nya tetap sama kayak rules di Mandat dan sebagainya, kita tetap santai aja. Dan disclaimer, ini bukan event kajian online gitu. Jadi cuma sharing tipis-tipis aja, bahas tentang ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Santai aja sambil ngemil juga boleh, atau sambil tiduran, rebahan di kasur juga boleh gitu kan. Soalnya konon katanya eventnya Quran Review itu membantu teman-teman yang mungkin dalam insomnia ataupun susah tidur gitu. Jadi kalau sambil dengerin nanti insya Allah semakin nyenyak gitu. Jadi sekali lagi ya, ini bukan event kajian online. Aku disclaimer dari awal sebelum kita melalui hari-hari selanjutnya gitu kan. Eventnya ini sebisa mungkin aku akan storytelling aja. Jadi akan banyak sharing cerita-cerita, jadi semacam kayak Quranic journey aku lah gitu lah. Pertama adalah tentang kenapa sih kok kita tergerak buat bikin event ini gitu. Dan nanti itu bakalan sharing apa aja gitu. Nah ini untuk malam pertama kita coba santai dulu ya, sebelum nanti malam-malam selanjutnya akan ya mungkin dosisnya agak berbeda gitu. Pertama, kenapa bikin event ini gitu? Alasannya adalah karena gegara ada sebuah pertanyaan yang bagi aku sendiri pada awalnya ini tuh sulit banget untuk dijawab. Pertanyaannya adalah, ngapain sih nikah? Kenapa sih aku harus nikah gitu? Serius, ini pertanyaan ini kayak roaming gitu loh, muter-muter terus di otak selama berbulan-bulan, bertahun-tahun akhir-akhir ini. Ada yang sama nggak? Ngapain sih harus nikah gitu? Dan mungkin ini juga pernah terlintas ataupun sekarang lagi muter-muter juga di kepalanya teman-teman gitu. Apalagi buat teman-teman yang sekarang dalam posisi udah kerja, udah mapan, semua kebutuhan alhamdulillah Allah cukupi, kemudian sibuk jadi aktivis organisasi, kemudian udah apa ya, kayak udah kelewat tuh masa-masa kepengen banget nikah ya tuh. Gara lihat teman-teman circle udah pada nikah, ada suatu masa kayak kepengen banget, kayaknya enak ya nikah, pengen banget ya nikah. Ya enggak sih? Dulu tuh ada sebuah masa, ada sebuah waktu gitu, pengen banget yang namanya nikah.
dalam pikiran tuh kayak indah banget gitu nih Kak. Kemana-mana kayak berdua, ada yang nemenin, hidup bahagia gitu. Terus rencana nanti punya anak, terus sampai udah nyiapin nama anaknya gitu. Ada yang gitu nggak? Ada. Insya Allah. Dan itu dulu, itu dulu gitu kan, itu dulu. Dan kemudian sekarang itu kayak malah kepikiran, kayaknya kalau aku nggak nikah, hidup aku bakal baik-baik aja deh. Ada yang kepikiran gitu kan? Kayaknya kalau aku nggak nikah, hidup aku bakal baik-baik aja deh. Kemudian lihat temen yang udah pada nikah, udah pada punya anak gitu ya. Sekarang tuh kayak jadi nggak ada kepengennya sama sekali gitu loh. Apalagi ditambah informasi tentang apa ya, yang sekarang pernikahan itu kayak udah terframing bahwa nikah itu banyak masalah, berat banget. Terus nanti ada yang dikit nikahnya cepat kemudian cerainya juga cepat. Nauzubillah banget itu. Itu informasi semua itu kayak semakin meyakinkan diri gitu loh. Ngapain sih gue harus nikah gitu? Ya maksudnya hidup gini aja udah tenang gitu loh. Nikah tuh kayak cuma nambahin masalah nggak sih guys? Ya setuju nggak? Setuju nggak? Kita di awal ini sepakat dulu. Ya kan, was-was cari, ya seperti itu loh. Nah, jadi pikiran ngapain sih harus nikah ini kayak terus-menerus muter-muter di otak gitu. Bahkan pertanyaan ini itu tuh sering aku tanyain kalau ketemu temen yang udah nikah ataupun ketemu ustadz ataupun guru-guru aku yang sudah nikah gitu. Ustadz, ngapain sih kita itu harus nikah Ustadz gitu. Atau saat ketemu temen gitu kan, ngapain sih lo nikah gitu. Dan hampir semua jawabannya itu adalah jawaban yang udah pernah aku denger gitu. Bagus-bagus jawabannya itu bagus-bagus gitu. Tapi itu nggak memuaskan hati gitu. Paham nggak teman-teman? Kayak ada ngerasa, ya mereka bisa ngejawab dengan detail, dengan bagus, dengan jawaban yang bijak gitu, tapi di hati tuh kayak nggak, kayak kurang mantep gitu loh. Ya jawabannya bagus-bagus sih, bisa diterima. Aku nggak bilang jawabannya buruk ya, bisa diterima. Tapi di hati itu kayak terasa flat dan jawabannya itu tidak menggerakkan aku untuk jadi pengen nikah gitu loh, sini gitu. Contoh nih, bukan contoh sih. Ini salah satu contohnya adalah MC-nya ini. MC event kali ini itu pernah tak tanyain. Kan dia udah nikah kan si MC-nya ini. Pernah aku tak tanyain kan, ngapain sih nikah gitu. Jawabannya juga bagus. Sekali lagi, tapi itu belum memuaskan aku gitu loh. Nah, sebelum aku sampaikan lebih jauh teman-teman, aku disclaimer dulu ya. Sekali lagi, mungkin teman-teman di sini ada yang sudah menikah kan ya? Ada? Ada yang suka nikah? Kalau yang belum bilang belum. Kalau yang udah. Kayak yang belum nggak apa-apa. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang sudah nikah. Pasti punya alasan dong ya masing-masing kenapa kok memutuskan untuk menikah gitu. Nah, yang akan aku sampaikan selanjutnya, serius ini tidak ada niat ataupun maksud buat judging ataupun ngatain alasan teman-teman nikah itu kurang tepat atau gimana, enggak sama sekali. Jadi aku yakin teman-teman yang udah nikah pastinya punya alasan-alasan yang baik gitu, insya Allah gitu. Jadi yang aku sampaikan selanjutnya adalah ini hanyalah sharing ya. Jadi nggak usah diambil hati ataupun sebagainya gitu loh. Jadi apa yang aku sampaikan itu bukan berarti kebenaran mutlak yang harus jadi patokan gitu. Enggak kayak gitu. Jadi aku bisa benar, aku juga bisa salah. Jadi aku mau apa yang aku sampaikan itu biar nggak jadi acuan buat teman-teman, tapi cukup jadi referensi aja gitu. Jadi kayak cukup tahu aja lah gitu loh. Jadi bebas buat teman-teman mau setuju atau enggak gitu. Sekali lagi ini hanya sharing dari keruwetan pikiran aku. Jadi dengan pertanyaan ngapain harus nikah gitu. Jadi kebanyakan jadi ini ya. Soalnya ini tuh penting banget teman-teman. Kadang tuh kita sibuk mikirin who-nya. Kita terlalu sibuk mikirin who
daripada why-nya. Kalau teman-teman pernah baca buku Find Your Why, jadi ada why, ada how, ada who. Dan yang menjadi sentral itu tentu yang tengah ini, yang why ini. Yang menjadi paling penting ataupun yang paling dalam yaitu why-nya ini. Yang harus kita dapatkan dulu adalah why-nya sebelum how ataupun who. Kita itu harus tahu alasannya dulu, tujuannya dulu, baru kemudian kita bisa menentukan how-nya, bagaimananya gitu. Kalau kita sudah dapat alasannya, tujuannya, kita akan mudah untuk menentukan bagaimana cara untuk mendapatkan tujuan itu. Kemudian kalau sudah dapat caranya, kemudian kita tuh baru bisa nentuin who-nya. Jadi dengan siapa kita bisa achieve tujuan itu dengan cara yang sudah kita siapkan gitu. Misal nih teman-teman nikah itu kan punya, misal pengen membentuk, alasan menikahnya adalah ingin membentuk keluarga yang Qurani. Nah itu dapatkan why-nya kan. Keluarga Qurani misal kayak gitu kan. Misal why-nya adalah, tujuannya adalah ingin membentuk keluarga Qurani. Kemudian karena udah dapet itu why-nya, akhirnya kita bisa nge-breakdown how-nya itu gimana. Caranya gimana misal. Adalah misal kayak bagaimana cara mendekatkan Quran kepada anggota keluarga. Bagaimana menanamkan kecintaan Quran kepada anak. Bagaimana menanamkan menjadikan lingkungan rumah itu menjadi lingkungan yang Qurani. Jadi untuk achieve ini, misal rumah itu di setting buat lingkungan Qurani, itu how-nya. Kemudian bagaimana misal menjaga hafalan, nggak bisa dibaca. Gimana menjaga hafalan seluruh anggota keluarga. Nah ini how ini kan fungsinya buat nge-support untuk nge-achieve si why-nya itu sendiri, untuk mencapai why-nya itu sendiri. Nah untuk ngejalanin ini semua nggak mungkin dong kita sendiri gitu kan, butuh partner tentunya gitu kan. Maka who di sini selanjutnya, step selanjutnya adalah who-nya. Jadi menentukan siapa partner yang sesuai, yang bisa melaksanakan bareng ini semuanya gitu. Jadi istilahnya jangan sampai kita itu salah pilih partner atau pasangan yang malah kayak memperlambat ataupun bahkan menggagalkan apa yang sudah kita rencanakan, apa yang menjadi visi misi keluarganya gitu. Jadi memilih pasangan itu harus sesuai dengan visi misi. Makanya jangan sibuk ngurusin who-nya dulu. Bagian why-nya ini harus kuat gitu. Jadi kebanyakan orang itu sibuk nyari who-nya dulu, nyari siapa ya, tanpa mempersiapkan why dan how-nya gitu. Nah, kita balik lagi teman-teman. Ngapain sih nikah gitu. Jadi gini, mostly kebanyakan dari yang aku tanyain tuh ya, ngejawabnya adalah apa coba? Ngapain sih nikah? Ada yang kepikiran seperti itu? Mostly yang aku tanyain ya, kebanyakan orang yang aku tanyain, ngapain sih nikah? Ibadah mas. Wah, Masya Allah, bagus. Ini jawaban yang amat sangat bagus itu. Dan ini adalah alasan yang bener banget dan amat sangat baik tentunya. Tapi teman-teman, saat dengar alasan ini, entah kenapa di hati itu kayak kurang mantep aja gitu loh. Sampai kepikiran gini ya, oke lah kalau nikah itu adalah tujuannya ibadah gitu. Tapi bukankah ibadah dalam Islam tuh nggak cuma nikah doang? Bukankah ibadah itu opsinya banyak gitu? Kenapa harus memilih nikah gitu? Atau opsi yang lain? Apa coba yang sering itu? Opsi lainnya. Jadi kan opsi ibadah itu kan banyak ya. Kenapa harus milih nikah? Atau cari ibadah yang enak bang? Ada yang ngomong gitu. Ya opsi ibadah kan banyak, tapi kan kita milih ibadah yang enak gitu.
Ya kalau niatnya cari yang enak berarti ibadahnya bukan karena Allah dong. Jadi ibadahnya bisa dibilang itu adalah ibadah karena nafsu namanya gitu. Jadi iya emang nikah itu peluang buat dapat pahalanya itu masya Allah banyak banget gitu. Kayak menyentuh istri, kemudian ya kayak istri menyediakan minuman kepada suami itu pahalanya masya Allah banget kan. Setiap apa yang dilakukan istri untuk suaminya itu pun bernilai ibadah gitu. Jadi boleh banget. Jadi sekali lagi ya, boleh banget dan baik banget kalau teman-teman ada yang menikah karena niat ibadah. It's okay gitu. Tapi sekali lagi ya, ini cuma keruwetan pikiran aku sebelumnya gitu. Bagi aku, sekali lagi, ini tuh kayak kurang mantep gitu loh. Terus selanjutnya apa coba yang sering banget aku dengar? Ngapain nikah? Ada? Ngapain nikah? Menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Masya Allah, akhi. Dan ini tuh masih ketepis gitu aja gitu loh dalam pikiran aku. Emang selama ini kamu udah rutin sholat duha, tahajud, puasa Senin Kamis, sholat rawatib gitu. Itu kan juga sunnah gitu loh. Terus ditambah lagi nih gitu. Ibadah-ibadah sunnah yang banyak lainnya gitu. Kenapa kamu milih nikah? Padahal kamu tahajud aja belum rutin. Puasa Senin Kamis bolong-bolong. Kok bisa loncat ke sunnah? Sunnah yang nikah gitu. Padahal sunnah yang biasa kayak sholat rawatib aja nggak dijalanin gitu. Terus ditambah lagi ya ternyata ada ulama-ulama besar yang ternyata beliau itu nggak nikah gitu. Tahu nggak Imam An-Nawawi, Ibnu Taimiyah, ulama tafsir misal At-Tabari itu nggak nikah men. Masa sih selevel beliau itu nggak tahu kalau nikah itu ibadah? Masa sih selevel Imam An-Nawawi yang karyanya begitu banyak yang mensorah banyak hadis itu nggak tahu kalau nikah itu sunnah Rasulullah? Tahu nggak teman-teman, pikiran-pikiran seperti ini jadi kayak apa ya? Kayak pembenaran gitu loh, pembenaran bagi diri aku ya. Jadi balik lagi, kayaknya nggak usah nikah deh. Kayaknya kalau kita nggak nikah kayaknya nggak apa-apa juga deh. Sekali lagi sampai di sini ada yang punya pikiran seperti itu atau semakin kuat alasan kita untuk tidak menikah gitu. Ada sekali lagi teman-teman, apa alasanku menikah? Kita tuh nikah ngapain guys? Dan inilah kenapa aku bikin event ini, untuk menuangkan segala macam keluh kesah dan kerutan di pikiran ini. Soalnya banyak banget alasan yang kayak mendukung gitu loh. Gak usah nikah lah, gitu lah. Apa alasanku harus menikahimu gitu. Misalnya simpelnya tadi, ini dia. Ada yang gini, aku menikahimu karena aku mencintaimu. Sah. Ada yang punya alasan menikah seperti ini? Emang boleh. Alasan ini terdengar romantis teman-teman. Tapi beberapa orang mungkin ada yang terasa kayak yuh, apaan sih? Kayak yuh. Atau kalau coba kita cerna ya, ini tuh memang kadang terdengar romantis ya, tapi sebenarnya nggak realistis. Asik. Jadi ini romantis tapi nggak realistis. Aku jelasin nggak realistisnya gimana. Menikah itu sifatnya apa coba? Permanent relationship kan? Permanent relationship. Pokoknya bacanya itulah. Ini pensilnya licin. Oke? Menikah itu adalah permanent relationship. Kemudian cinta itu apa coba? Temporary feelings kan? Ya kan? Jadi pernikahan itu kan harusnya hubungan yang selamanya. Dan cinta itu adalah sebuah perasaan yang sementara.
cinta itu datang dan pergi. Sebab dia aja letaknya di kolbu loh. Kolbu dalam bahasa Arab apa kok? Berbolak-balik, berubah-ubah. Nah, pertanyaannya, orang yang menikah karena cinta ya, kok bisa menjalani sebuah pernikahan yang sifatnya jangka panjang berdasarkan cinta yang bersifat jangka pendek? Kok bisa? Kok bisa menikah yang itu adalah sifatnya jangka panjang, hubungan relationship yang panjang, dengan sebuah alasan yang karena cinta, yaitu yang bersifat jangka pendek. Makanya orang yang ibaratnya mungkin belum memahami hal ini ketika dihadapkan dengan kondisi di mana cinta itu sedang pergi gitu. Cinta kan datang dan pergi ya. Ketika cinta itu pergi, ya dia itu mudah banget menyudahi pernikahannya gitu. Kenapa cerai? Karena aku nggak cinta kamu lagi. Wadah. Itulah konsekuensinya ketika menikah karena cinta. Maka ketika cinta itu hilang, dia akan menceraikan dengan mudah. Asik. Karena ini kisah nyata ya. Ini kisah nyata ya. Mungkin kenapa Allah tunjukkan aku kisah ini gitu, pengalaman ini, bukan pengalaman sih, tapi cerita ini. Mungkin hikmahnya adalah biar bisa relate dengan bahasan kita hari ini. Jadi ada temen aku di gym kan. Waktu kelar latihan itu nunjukin ke aku buku nikahnya yang ditaruh di locker gym dari kemarin-kemarin. Tanya dong gue istilahnya kayak, kenapa ya nge-gym kok bawa buku nikah? Jawabnya apa? Aku mau ke KUA ngurusin surat cerai. Padahal nikahnya itu belum ada 1 tahun deh kayaknya. Ketika ditanyain kenapa kok mau cerai gitu, jawabannya apa? Dengan ringan banget. Wis jeleh aku karo bojoku. Wis jeleh, apa bahasa Jogjanya jeleh. Bosen gitu kan. Aku wis bosen, nggak ada feel lagi, makanya cerai gitu. Tahu nggak teman-teman, kalau kita korelasikan dengan ibadah ya, misal baca Quran deh, baca Quran. Ada dimana kita itu pas baca Quran, itu kan ada suatu momen ketika baca Quran kan terasa nikmat banget di hati ya. Kayak on feel banget gitu, kayak ya Allah nikmat banget baca Quran itu. Tetapi ada kalanya saat kita baca Quran itu terasa flat, gak ada rasanya sama sekali. Pernah gak? Jadi ada suatu ketika baca Quran itu on feel, satu ketika itu flat. Pernah gak? Maka yang harus kita tahu adalah sebenarnya itu adalah ujian kita dalam membaca Al-Quran. Apakah kita itu membaca Al-Quran udah bener-bener karena Allah, atau hanya untuk kesenangan hati kita aja? Udah beneran karena Allah, atau hanya untuk happy-happynya hati aja? Kalau udah beneran karena Allah, mau hati kita dalam kondisi kayak gimana ya tetap dibaca gitu loh. Mau nge-feel apa enggak ya tetap dibaca gitu. Sebab kita membaca bukan karena menginginkan perasaan nikmat, tapi kita membaca adalah karena ibadah kepada Allah. Sama kayak sholat, ada kalanya kita sholat itu ngerasa ya Allah, baru baca Fatihah aja udah nangis gitu, baca A'udzu Bismillah itu udah nangis gitu. Tapi ada kalanya juga sholat itu kayak sat cepet banget udah kelar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi gitu kan. Nah ada kalanya kita sholat dalam kondisi yang feel banget, ada kalanya kita sholat dalam kondisi yang flat gitu. Nah itu juga ujian. Sebenarnya kita sholat itu buat mendapatkan perasaan, buat nyamanin hati kita, ataukah kita itu sholat karena Allah gitu. Ada kalanya Allah juga menguji kita demikian gitu. Nih aku cabut rasanya nikmatmu dalam sholat gitu, masih nggak kamu sholat sama aku gitu. Nah, itu juga ujian. Nah kenapa teman-teman? Sebab komitmen ketaatan kita ke Allah, komitmen itu bukan berdasarkan mood, tapi berdasarkan apa? Janji.
komitmen ketaatan kita ke Allah, sekali lagi itu bukan berdasarkan mood kita ataupun perasaan kita lagi ngefeel apa enggak, tapi komitmen taat kita ke Allah adalah sebab janji yang sudah kita ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna gitu. Dan semuanya itu sudah kita tuh sudah janji, sudah komitmen buat taat apapun kondisi perasaan kita gitu. Nah, sebagaimana pernikahan teman. Jadi jangan sekali lagi ya memutuskan pernikahan itu gegara mood. No. Karena mood, karena perasaan gitu. Aku menikah kamu karena aku pengen, karena aku ada perasaan ingin menikah. No. Tapi pahami lagi gitu kan, bahwa sebagaimana kita muslim itu terikat janji karena syahadat, kita muslim itu terikat taat ke Allah karena sebuah janji yaitu syahadat, maka menikah itu juga terikat dengan akad gitu. Dan levelnya apa ya istilahnya? Levelnya itu sudah apa ya, mitsaqun ghalidha gitu. Janji ataupun akad yang diucapkan pernikahan itu sebenarnya kalau kita pelajari dalam Quran, mitsaqun ghalidha itu perjanjian yang amat sangat berat. Perjanjian yang amat sangat agung, dan itu serem loh, serius serem. Ini ya, mitsaqun ghalidha itu sebenarnya ada 3 kali dimention di dalam Al-Quran. 3 kali dimention Allah di dalam Al-Quran. Ada di An-Nisa ayat yang ke-21, kemudian An-Nisa 154, kemudian Al-Ahzab ayat yang ke-7. Yang ada di ayat yang ke-7 tahu nggak teman-teman isinya tentang apa? Ini adalah mitsaqun ghalidha juga, yaitu perjanjian tentang Allah dan Rasul yang levelnya itu ulul azmi. Jadi Nuh, Musa, Ibrahim, Isa gitu kan, kemudian Rasulullah SAW gitu kan. Itu diambil perjanjiannya, yaitu diangkat perjanjiannya, dibayat menjadi seorang rasul. Dan itu menggunakan kata mitsaqun ghalidha, yang tentunya apa ya, janji seorang rasul itu kan berat banget ya tanggung jawabnya. Tanggung jawab akan umatnya, kewajiban harus menyampaikan risalah, itu berat banget gitu. Jadi ini perjanjian antar rasul itu berat. Kemudian yang An-Nisa 154 yaitu ketika tentang Bani Israel. Ketika diambil sumpah, mereka harus berjanji, yang pada saat mereka berjanji Allah mengangkat gunung Tursina di atas kepala mereka. Kalau teman-teman coba bayangin ya, kan ada tuh pas sumpah pejabat ataupun sumpah presiden, ketika mengucapkan sumpah, tahu kan ya, itu kan ada Al-Quran kan di atas mereka gitu, kayak disumpah gitu. Nah ini Bani Israel ketika disumpah, itu gunung itu di atas mereka gitu. Jadi bukan Al-Quran tapi gunung di atas, bener-bener di atas kepala mereka. Dan kalau mereka sampai bohong, sampai khianat, ambruk itu gunung menimpa mereka gitu. Jadi kebayang nggak ngerinya gimana ya? Itu perjanjian yang mitsaqun ghalidha ini adalah perjanjian yang amat sangat berat gitu. Perjanjian yang ya memang benar-benar bikin langit berguncang gitu ketika ada yang mengucap perjanjian ini. Dan yang An-Nisa 21 tentang apa coba? Tentang pernikahan. Tentang Rasul Ulul Azmi, Bani Israel, kemudian tentang pernikahan. Serius ya, kalau benar-benar kita pahami dari Al-Quran, ini ngeri loh. Perjanjian pernikahan itu selevel perjanjian para Rasul, kemudian selevel perjanjian Bani Israel yang diangkat gunung di atas kepala mereka. Akad nikah itu perjanjian yang amat sangat berat gitu. Amat sangat berat, selevel Rasul Ulul Azmi yang tanggung jawabnya itu dengan umatnya, bertanggung jawab akan umatnya. Perjanjiannya selevel Bani Israel yang gunung Tursina berada di atas kepalanya. Makanya itu kadang heran ya, kadang dapet tuh kan
Pernah lihat nggak video di sosmed kok ada orang habis akad nikah malah selebrasi gitu, kayak habis cetak gol sepak bola dan lain-lainnya gitu. Serius, ini tuh perjanjian berat banget loh, ngeri gitu. So balik lagi ya teman-teman, apa alasan harus menikah? Aku tadi di awal udah sampaikan berbagai macam alasannya. Kemudian nikah itu adalah sesuatu yang berat, nggak mudah gitu. Kemudian ngapain lagi gitu? Kenapa sih masih harus nikah gitu loh? Apa alasannya? Ingin lebih bahagia? Ingin bahagia? Ada yang niat menikah menginginkan kebahagiaan? Serius? Beneran ya? Habis nikah? Emang beneran orang habis nikah itu makin bahagia? Kalau nanti nggak bahagia gimana? Bukan khawatir atau ragu ya, tapi emang sudah menjadi kepastian nggak sih bahwa dalam pernikahan pasti ada yang namanya tuh suatu masa tidak bahagia, pasti bakalan ada yang namanya konflik, pasti ada waktu dimana pikiran itu pusing, dada nyesek, tiap hari isinya kayak menghela nafas. Jadi sekali lagi teman-teman, bukan khawatir ataupun ragu ya, tapi sekali lagi yang aku sampaikan tadi memang sudah menjadi kepastian kan ya, bahwa pernikahan itu pasti ada yang namanya konflik, pasti ada namanya pikiran tuh pusing, pasti akan ada suatu masa kayak dada nyesek, kemudian menghela nafas panjang gitu kayak ada. Nah kemudian aku kemarin dapat sebuah alasan yang apa ya teman-teman, dia tuh bilang gini, kenapa sih nikah gitu, alasannya apa coba? Aku menikah karena aku pengen hijrah bareng bang. Ada yang pernah dengar? Ada yang mungkin punya alasan seperti ini? Jadi orang yang katanya belum hijrah, sesama belum hijrah, kemudian dia memutuskan untuk menikah karena pengen hijrah bareng-bareng. Ada nggak? Ada. Halo. Ada kayaknya. Oke. Jadi ketika dengar alasan ini, Masya Allah, bagus banget alasannya gitu. Tapi saran aku adalah, kan kalau niatnya hijrah berarti sebelumnya bisa jadi baik menuju yang lebih baik gitu kan. Ataupun yang kurang baik menuju menjadi baik gitu kan ya. Nah, ini bagus banget, serius. Tapi saran aku adalah sekali lagi teman-teman, jangan gambling dengan masa depan. Jangan bertaruh dengan apa yang belum terjadi. Apalagi cowok nih, kan ada tuh cowok yang nggak apa-apa lah dia belum baik, nanti setelah nikah aku akan membimbingnya menjadi lebih baik. Ada ya, cowok-cowok nggak apa-apa dia memang kondisinya seperti itu, nanti ketika habis nikah insya Allah aku akan membimbingnya menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Serius bro, jangan gambling ya. Jangan seolah-olah menjamin hidayah seseorang akan datang di masa depan lewat tanganmu. Kemarin aku pernah discuss sama siapa itu, Alfa Hawariun itu, waktu dia main ke Jogja gitu kan. Aku bilang ke dia bahwa pernikahan itu, nikah itu kayak duit. Nikah itu kayak duit. Pernikahan itu kayak duit. Maksudnya apa? Duit itu tidak akan merubah sifat seseorang. Duit itu tidak akan merubah sifat seseorang, tapi hanya akan mempertebal sifat seseorang. Kalau orang itu waktu dia itu miskin, dia nggak punya duit, dia itu pelit, maka pas jadi kaya, serius dia itu bakalan makin pelit. Percaya nggak?
Tapi kalau dia itu semasa miskin, dia itu sudah dermawan gitu kan. Dia itu suka berbagi gitu kan. Ketika dia punya duit ataupun sudah kaya, jangan heran dia pasti itu makin dermawan. Nah, pernikahan itu kayak gitu. Misal nih sebelum nikah, sorry itu saya. Misal sebelum nikah, misal udah kecanduan hal-hal yang buruk gitu kan. Misal nonton film apa gitu kan. Kemudian ya perilaku-perilaku yang buruk gitu kan. Maka jangan heran kalau dia habis nikah itu akan semakin menjadi-jadi gitu. Makin kecanduan gitu. Misal dia sebelum nikah itu sudah suka bohong, biasa bohong. Maka jangan heran deh habis nikah itu malah enteng banget bohongnya gitu. Itu dari segi negatifnya. Coba kita dari sisi positifnya ya, bahwa nikah itu kayak duit. Kalau kita cek kisahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, siapa sih Rasulullah sebelum menikah dengan Khadijah? Beliau kan memang lelaki yang dermawan, baik akhlaknya gitu, suka bermanfaat bagi banyak orang gitu, mendakwahkan kebaikan, suka ngajak orang untuk berbuat baik. Itu Rasulullah sebelum ketemu Khadijah. Tapi ketika beliau itu sudah menikah dengan Khadijah, coba cek sirah-sirahnya bagaimana kiprah dakwah Rasulullah. Dahsyat. Kayak berlipat, semakin berlipat gitu. Dermawannya karena mendapatkan Khadijah itu semakin berlipat, semakin dermawan banget Rasulullah SAW gitu. Karena apa? Karena awalnya itu sudah baik. Kemudian habis menikah, maka makin menjadi berlipat-lipat kebaikannya gitu. Jadi nikah itu kayak mengeskalasi apa ya, mengintegralkan atau melipat-lipatkan apa yang sudah kita miliki sekarang, baik itu harta ataupun secara kemampuan fisik dan sebagainya gitu. Nah, terus apakah nggak boleh, balik lagi tadi, kalau nikah itu karena ingin hijrah bareng? Jawabannya adalah boleh banget gitu. Tapi hati-hati aja gitu. Jangan terlalu tergiur dengan sesuatu yang belum pasti gitu. Jadi buat teman-teman sebaiknya nih, saran aja sih. Saran aja, boleh setuju boleh enggak. Adalah cari yang pasti-pasti aja. Dan jangan sampai kita itu menjamin hidayah seseorang akan datang di masa depan lewat tangan kita. Itu belum pasti gitu. Nah, teman-teman juga aku ingetin lagi ya, boleh banget teman-teman tuh punya berbagai alasan untuk menikah. Apa aja alasannya juga boleh. Tapi harus diingat bahwa setiap alasan itu ada konsekuensinya masing-masing. Nikah karena ibadah, boleh. Nikah karena ingin menjalankan sunnah, Masya Allah, boleh banget. Nikah karena cinta tadi, juga boleh. Nikah karena satu kampus gitu, itu boleh. Nikah karena satu event, itu juga boleh. Nikah karena apa lagi? Satu circle boleh, satu daerah boleh, biar dekat juga boleh. Ataupun nikah karena dijodohin orang tua, itu juga boleh gitu. Nah, di event kali ini teman-teman, aku ingin sharing satu aja alasan untuk menikah. Kan banyak tuh alasannya. Dan alasan ini Masya Allah banget gitu. Bagi aku kayak nampar itu. Setelah pencarian aku selama ini, istilah bahasanya kayak gitu. Di saat aku nyari jawaban kesana kemari, tanya sana sini, kenapa kok pada mau nikah gitu. Udah pusing mikirin berbagai macam alasan, ternyata dapat jawaban ini gitu. Dan Masya Allah, jawabannya itu ternyata ada di Quran. Dan Allah jawab dengan satu huruf. Allah jawab dengan satu huruf aja di dalam Al-Quran. Bayangin teman-teman, udah pusing mikirin apa alasannya, tanya interview banyak orang, dapat jawaban yang menurut aku itu sudah umum mulu gitu kan. Dan hati itu terasa belum lega denger jawaban itu. Begitu buka Quran, ada jawabannya. Itu ada yang sudah bisa. Nah, ini dia. Ada di surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Mana ya? Ini dia. Ada di huruf lam. Jadi ayat ini mungkin sudah familiar banget ya. Bahkan sering banget kan nongol di undangan-undangan nikah. Tapi ada satu huruf di ayat ini yang bikin, ya memang huruf ini memang bikin hati plong gitu. Kayak
Oh, ini tuh alasannya. Nah, huruf lam di sini kalau teman-teman cek i'rabnya, ini coba aku cek i'rabnya ya. Ini aplikasi Ayat di Play Store, App Store kayaknya ada Ayat namanya. Jadi di situ ada kayak tafsir i'rabnya, dan lamnya di dalam litas kuno itu adalah lam ta'lil. Disebutkan di sini adalah lam ta'lil ataupun lam maksurah, lam yang berharokat kasrah ataupun lam ta'lil gitu. Nah, kalau kita lihat i'rabnya kan lam di situ litas kuno adalah lam ta'lil. Lam yang menunjukkan reason, lam yang menunjukkan sebuah alasan, lam yang menunjukkan sebuah tujuan. Itu disebut lam ta'lil kalau dalam bahasa Arab. Kenapa sih Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan? Kenapa sih kita diciptakan berpasang-pasangan? Kenapa sih kok ada pernikahan? Nikah itu buat apa? Ngapain sih nikah? Tahu nggak teman-teman? Yang bikin istilahnya nampar aku adalah di sini itu Allah itu nggak bilang ya agar kalian beribadah kepadaku, agar kalian menjalankan sunnah Rasulullah. Serius, terlalu tinggi kayaknya jawaban ekspektasi diri dengan jawaban yang seperti itu. Kenapa sih nikah gitu? Ngapain sih nikah gitu? Allah kasih jawaban yang mungkin menurut kita ini nggak religius. Ini nggak islami banget lah isinya. Tapi ternyata inilah Islam, inilah Al-Quran. Jawabannya simple apa? Sederhana banget gitu. Jadi jawaban ini memang apa ya, benar-benar memahami diri kita bahwa diri kita ini memang seorang manusia gitu. Meyakinkan diri bahwa ya memang yang menciptakan kita itu Allah gitu. Allah tahu banget detail kebutuhan kita. Kenapa sih kita nikah gitu? Jawabannya adalah litas kuno. Agar kalian itu merasa tentram. Agar kalian tuh tenang. Saling menenangkan. That's it, done. Itu alasannya. Jadi teman-teman, menikah adalah tentang menemukan ketenangan. Menikah adalah tentang bagaimana kita itu menemukan ketenangan di antara pasangan kita. Aku di awal tuh berpikir alasan menikah tuh ekspektasinya adalah jawaban yang islami banget kan. Kayak ala-ala malaikat gitu dah. Selevel yang Masya Allah banget gitu. Tahu kan ya maksudnya ya. Tapi ternyata jawaban yang dikasih Allah di dalam Al-Quran itu merasa tentram. Itu kayak terdengar manusiawi banget gak sih gitu. Litasku, biar kamu tenang, biar kamu tenang aja gitu. Bisa saling nenangin satu sama lain gitu. Jadi menikah itu adalah tentang menemukan ketenangan. Maka ini menjadi refleksi bagi diri kita teman-teman. Jika setelah menikah kok hidup itu malah nggak tenang, entah itu dari keluarga inti, entah itu dari keluarga besar, entah itu gegara ada mertua, entah itu gegara urusan finansial, kok gegara nikah sama dia hidup aku jadi nggak tenang gitu. Maka boleh dibilang ada yang salah dalam pernikahan itu. Kok bisa menjadi hidup itu semakin gak tenang gegara nikah? Padahal Allah sudah set bahwa menikah itu tujuan biar kamu rasa tenang. Aku kisahin sebuah cerita ya. Tahu gak apa yang terjadi saat Rasulullah SAW pertama kali menerima wahyu di Gua Hira? Iqra ya Muhammad. Jadi malaikat Jibril itu kan mendekap erat dada Rasulullah dengan mengatakan Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, bacalah Muhammad gitu. Dan Rasulullah mana biqori, aku nggak bisa baca gitu. Diulangi lagi, akhirnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di saat itu Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi dan rasul gitu. Rasulullah tuh menanggung amanah yang amat sangat berat menjadi seorang rasul. Begitu beratnya amanah itu terbayang dalam benak beliau tuh kondisi umat yang begitu berantakan. Ya Allah, ini kondisi umat yang jahiliyah berantakan kayak gini dan aku harus bertanggung jawab untuk menyampaikan risalah kepada mereka gitu. Itu kan betapa jahiliyah itu kan gelap gulita banget gitu. Kemudian kini Rasulullah ditugaskan untuk membawa cahaya kepada mereka, menyampaikan risalah. Jadi begitu beratnya Rasulullah ketika mengetahui amanah yang akan diembannya itu. Hingga
Saat Rasulullah pulang dari Gua Hira pun beliau kan terseok-seok langkahnya, tertatih-tatih, terjatuh, tersungkur gitu kan. Berjalan di tengah dinginnya malam hingga sampai rumah itu kayak gemeteran gitu kan, diketuknya pintu dengan gemeter gitu, pucat pasi wajah beliau yang mulia gitu. Kemudian masuk dengan rumah dengan kedinginan, ada gemetar, zamiluni Khadijah, zamiluni Khadijah. Selimuti aku Khadijah, selimuti aku Khadijah gitu. Kemudian akhirnya bergegas Khadijah memapah beliau masuk ke kamar, kemudian menyelimuti beliau sallallahu alaihi wasallam gitu, dengan selimut yang paling hangat gitu. Kemudian tidak berkata apa-apa, istri tercinta itu kemudian paham akan suaminya, diselimutinya dengan selimut, kemudian keluar kamar, menutup pintu, kemudian mendoakan kebaikan bagi suaminya. Selang kemudian, kegundahan Rasulullah, rasa berat dalam pikiran beliau, sesak dalam dada beliau, kini berganti menjadi ketenangan. Tahu nggak teman-teman? Kalau kita coba analisa ya, Rasulullah pada saat itu kan punya teman dekat nih, punya sahabat, ada Abu Bakar, atau ada paman kesayangannya, Abu Thalib. Terus di Mekah kan pada saat itu juga ada beberapa tokoh yang bijak dalam menyampaikan nasihat, gitu. Bisa diajak ngobrol konsul gitu. Ini kan problem masalah ataupun beban amanah tentang menjadi seorang rasul. Itu kan masalah yang berat ya, menyangkut orang banyak. Tapi tahu nggak kepada siapa Rasulullah pertama kali menceritakan ini? Kepada istrinya, Khadijah. Tahu kenapa? Kan bisa aja cerita ke sahabatnya ataupun ke pamannya. Kenapa Rasulullah cerita hal ini itu kepada Khadijah? Jawabannya simpel, sebab Khadijah adalah tenang bagi Rasulullah. Ini hal yang sederhana tapi sulit loh bagi beberapa orang. Ada nggak seorang suami misal, yang dia, ataupun seorang istri ya, yang dia itu nyaman malah cerita ke orang lain, bukan ke pasangannya. Ada seorang yang dia itu suka curhat sama temennya, bukan dengan pasangannya. Ada yang lebih suka cerita ke temen daripada ke pasangan. Ini Rasulullah loh. Dan problemnya adalah masalah umat, menyangkut orang banyak, menjadi seorang rasul. Harusnya kan cerita ke ahlinya gitu ya. Misal yang pernah mendapatkan kisah-kisah tentang nabi-nabi sebelumnya gitu kan, yang biasa ngurusin tentang kenabian gitu. Tapi apa Rasulullah? Itu cerita ke istri loh. Ini tuh berat banget bagi Rasulullah. Tapi apa ya? Apakah Rasulullah itu nggak mau cerita ke istri dengan alasan, aku tuh nggak mau kamu kepikiran tentang beratnya masalahku. Biar aku aja yang handle. Aku nggak mau cerita ke kamu itu karena aku nggak pengen kamu memikirkan apa yang aku pikirkan. Dah. Insya Allah, ini Rasulullah loh, itu cerita beratnya amanah itu ke istrinya gitu. Kenapa ada mas-mas zaman sekarang, suami-suami sekarang yang terlihat, wah Masya Allah, ingin istrinya tidak merasakan beban yang dia rasakan sehingga dia tidak cerita gitu. Rasulullah saja beban seberat itu diceritain ke istrinya. Sekali lagi kenapa? Sebab bagi Rasulullah, Khadijah itu adalah sakinah baginya. Khadijah adalah ketenangan, ketentraman bagi Rasulullah. Jadi pasanganmu itu adalah tenangmu gitu. Betul ya teman-teman, jangan terburu-buru untuk menyalahkan satu pihak ya. Jadi ya dia tuh emang bang, dia tuh nggak mau cerita gitu. Sebab bisa jadi kenapa dia tuh nggak mau cerita, karena emang situnya nggak nyaman buat tempat cerita. Kenapa kok suka cerita sama teman? Karena pasangannya itu nggak nyaman buat tempat cerita. Ya nggak. Jadi habis cerita karena bukan malah tenang tapi malah pusing gitu, makin berat bebannya gitu. Ada nggak wongnya teko
Masya Allah. Jadi teman-teman, pasangan itu bisa jadi sumber ketenangan, tapi juga bisa menjadi sumber ketidaktenangan. Ada yang ketemu aja kayak udah malas gitu, kayak malas banget, ada pulang ke rumah ketemu istri, nanti ngomel lagi, nanti gitu. Berapa banyak pasangan misalnya nih, suaminya itu lebih suka di kantor daripada di rumah. Soalnya yang di rumah itu bikin nggak tenang gitu. Suka ke pemancingan gitu kan, ke tempat-tempat yang have fun, nongkrong sama temen gitu, nyari, kalau ditanya kemana, nyari ketenangan gitu. Hei, ketenanganmu ada di aku loh gitu, kenapa malah cari keluar gitu loh. Dan case sederhana ya, apa ya, bahwa pasangan itu bisa menjadi sumber ketidaktenangan. Ini sebuah ada case sederhana. Ketika suaminya itu gajinya masih kecil gitu, misalnya gitu kan, dia itu tinggal di kontrakan sama anak istri. Tahu nggak bu ibu cara bikin suami nggak tenang ketika dengan kondisi seperti itu? Suami sama istri tinggal di kontrakan sama anak istri. Kontrakannya sederhana gitu. Dan ini adalah tips bikin suami nggak tenang. Jadi share aja ke suami atau mention sebuah postingan di Instagram tentang rumah yang bagus. Pun share ke DM-nya. Rumahnya bagus ya. Gitu. Itu serius, bagi lelaki itu pikirannya udah kemana-mana itu kayak aduh. Jadi apalagi sambil cerita, teman kita itu ada yang habis nikah kemarin, dia tuh punya rumah baru loh gitu, itu di perumahan gitu. Kapan ya kita bisa beli rumah kayak gitu ya gitu. Meskipun itu cuma pertanyaan seperti itu, bagi laki-laki serius kayak aduh, udah langsung menghela nafas panjang. Sabar ya mas, sabar ya. Jadi seriusnya bakal nggak nyenyak tidur suaminya. Kemulut akan terjadi di otaknya. Pikirannya akan terus menerus di otaknya, gimana caranya ini biar bisa beli rumah, pindah kontrakan. Ya Allah pusing ya Allah. Itu karena sense seorang suami adalah menjadi seorang qawwam gitu, untuk memenuhi kebutuhan istrinya gitu. Tapi teman-teman, jika istrinya itu misal bilang saat pendapatannya lagi kecil, bisnisnya lagi rugi, dia itu bilang ke suaminya kayak, tenang ya bang gitu, kalau udah rezeki nggak bakalan kemana kok, kita hadapin sama-sama ya gitu. Insya Allah nanti Allah bakalan kasih yang terbaik buat kita gitu, sama anak-anak gitu. Sambil senyum itu bilangnya gitu. Itu bagi suami mungkin kayak ya Allah, alhamdulillah ya Allah, dia menjadi tenangku gitu. Dia menjadi penenangku di saat gaji kecil dan bisnis rugi gitu. Nah teman-teman, kalau kita coba sedikit cermati ya di surah Ar-Rum ini, Allah itu menjadikan pasangan yang pertama adalah litaskunu ilaiha, menjadi tenang kepadanya gitu. Tapi di sini tidak disebutkan kan ya, tenangnya itu caranya gimana, cara tenangnya itu gimana gitu. Tidak disebutin. Kaidahnya dalam kita itu memahami Al-Quran, ketika Allah itu tidak menyebutkan detailnya, maka itu bisa jadi memiliki makna yang amat sangat luas. Gimana caranya bikin pasangan tenang, itu di sini tidak disebutin. Artinya bisa dengan cara apa saja, entah itu dengan vokal tadi mengucapkan sesuatu yang menenangkan, atau bisa dengan cara yang lain. Coba deh ya, buat yang sudah punya pasangan gitu. Ini ilmu aja sih. Jadi bagi yang jomblo, mari kita membayangkan gitu. Buat yang jomblo coba bayangin dulu. Ketika lagi stres ya. Jadi gini bro, misal kita lagi stres gitu. Kita lagi pusing, lagi nggak tenang tuh pikiran dan hati kan ya. Kemudian pulang, bayangin aja dulu. Kemudian bersandar aja ke pasangan gitu. Ataupun berbaring di pangkuannya gitu. Diem aja, nggak usah ngomong apa-apa. Bersandar ataupun berbaring aja gitu. Maka litaskunu ilaiha, bisa banget itu sakinah akan Allah turunkan di sana.
Jadi kayak tiba-tiba jadi bisa kayak ngehela nafas panjang lega gitu. Ya Allah gitu. Terus dada tuh kayak ada lega-leganya gitu di dalam hati gitu. Ada yang pernah nyoba nggak? Oh, susah bayanginnya. Astagfirullah. Mohon maaf teman-teman. Mungkin ini contoh yang tidak relate. Nanti kita praktekkan setelah teman-teman sudah menikah ya. Oke. Kita langsung lanjut ke selanjutnya. Ya kan ini ada yang real kok. Ada yang pernah nyoba. Jadi litas kunuilehe itu bukan sekedar ucapan aja, tapi deket aja itu bisa tenang gitu loh. Jadi Allah jadikan pasangan kita itu sakinah, sumber ketenangan. Maka menjadi salah banget kalau kok malah mencari ketenangan itu di luar rumah, healing jauh-jauh gitu. Jadi pasangan Anda itu tempat healing terbaik loh yang sudah Allah kasih gitu. Kok bisa nyari healing di luar gitu loh. Dan sebaliknya teman-teman, belajar juga ya agar menjadi pasangan itu harus bisa menjadi tempat healing terbaik, sumber ketenangan terbaik bagi pasangan gitu. Caranya gimana? Caranya gimana guys? Biar kita itu bisa menjadi tempat healing terbaik menjadi dari pasangan gitu. Caranya adalah kita harus benar-benar memahami kata sakinah itu apa. Kata sakinah mungkin kata ini terdengar familiar banget ya bagi kita. Sering banget jadi ucapan pas nikahan gitu, samawa ya gitu, semoga sakinah mawaddah warahmah gitu. Itu kayak ringan banget diucapin gitu ya, namanya doa ya, ringan banget diucapin tapi sebenarnya kalau kita gali maknanya itu masya Allah dalam banget, itu berat banget makna sakinah. Nah kata sakinah ini teman-teman, aku udah kepoin tuh, udah riset tuh ala-ala risetnya. Jadi kata sakinah itu ada 69 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Dari 69-nya itu aku coba pisah-pisahin kan. Ternyata ada 20 kali. 20-nya itu dalam bentuk kata kerja atau fi'il, dan 49-nya itu dalam isim, kata benda. Itu banyak banget ayatnya. Jadi dan kalau di sini itu ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bentuk. Ada yang sikin, ada yang sakinah, ada yang sakan, ada yang maskana, ada yang miskin. Nah, itu dalam bentuk-bentuknya di dalam Al-Quran. Dan ada 69 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau aku udah list ya ayatnya. Kalau teman-teman mau, aku udah bikin bit.ly/qr/garis sakinah. Teman-teman bisa klik link itu udah aku list ayat-ayat yang ada kata sakananya, ada huruf sin, kaf, nun. Aku udah list banyak banget, itu banyak banget masya Allah. Jadi bener-bener ini gara-gara event ini, mungkin gara-gara event istilahnya aku kepo ya, sakinah ini maknanya apa gitu. Nah dari sekian banyak ayat di dalam list ini yang mengandung yang ada kata sakananya, aku ambil masing-masing setiap bentuknya dan aku coba rangkum sebisa mungkin gitu kan, dan aku pelajari di balik makna ayatnya gitu kan. Jadi gimana sih cara Allah menggunakan kata sakana ini dalam berbagai bentuk di dalam Al-Quran. Aku kepo banget ini. Dan pasti ada korelasinya dengan kata sakinah yang ada di surah Ar-Rum gitu. Kita ingin tahu bagaimana Allah menggunakan kata sakana di dalam Al-Quran. Dan dari situ teman-teman kita bisa tahu makna sakinah sebenarnya itu seperti apa. Kalau teman-teman ada yang dari fakultas tafsir misalnya, tafsir Quran gitu, ataupun pernah dikit-dikit nyemplung di dunia tafsir, itu kan ada yang namanya teknik munasabah ya. Jadi salah satu teknik menjelaskan ayat di dalam Al-Quran dengan menggunakan ayat yang lainnya. Itu seru banget teknik itu. Jadi ternyata ayat Al-Quran itu bisa menjelaskan ataupun bisa dijelaskan dengan ayat Al-Quran lainnya gitu. Ayat lainnya di dalam Al-Quran. Dan itu sekaligus membuktikan bahwa Al-Quran itu saling berkolerasi antar ayatnya, saling berkaitan. Jadi istilahnya nggak ada kontradiktif di dalam ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Itu perfect banget, Masya Allah.
Dan ya, malam hari ini ataupun di malam-malam selanjutnya ada berapa lagi ya? 4 malam itu. 4 malam ke depan kita akan sharing tentang kata sakinah. Kurang lebih kayak mana ya tadi? Nah, kayak gini. Jadi selama 4 malam ke depan, mungkin nanti dua-dua ataupun nanti aku coba acak mana yang lebih dulu gitu. Kita akan membahas ayat-ayat yang ada kata sakananya dan nanti kita akan korelasikan dengan sakinah yang ada di surah Ar-Rum. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi yang ada di Ar-Rum 21 itu kita jadikan kacamata untuk melihat ayat-ayat yang ada sakana yang ada di ayat-ayat yang tersebar di dalam Al-Quran ini. Oke, gitu teman-teman. Jadi saat ada yang tanya, apa alasanku menikahimu? Jawabannya adalah karena kamu adalah tenang bagiku. Sekali lagi teman-teman, boleh banget punya berbagai macam alasan dalam menikah, dan apa ya yang aku sampaikan nanti ini tuh sekali lagi gak mutlak harus diikutin, jadi ini buat referensi teman-teman aja menemukan alasan untuk menikah. Nah, mungkin malam hari ini itu aja ya opening kita. Insya Allah malam-malam selanjutnya kita akan bahas poin-poin ini. Pasanganku adalah Yahudi. Wah. Soalnya ada kata sakana yang konteksnya itu tentang membahas Bani Israel, Yahudi. Terus apa hubungannya dengan pasangan? Nah, nanti kan kita bahas gitu. Dan seru insya Allah. Dan sedikit apa ya, coba aku sedikit spill dikit ya, biar nyicipin dikit lah. Nah, misal di ayat ini deh, tahu nggak kenapa kok sakinah dulu baru mawaddah kemudian rahmah? Tahu kenapa litaskunu ilaiha baru mawaddah baru rahmah? Rahmah artinya apa? Cinta kasih, sayang gitu kan. Dan rahmah itu kan berarti cinta ya. Cinta. Sakinah itu tenang. Allah mention ketenangan dulu sebelum cinta. Sebab tidak mungkin kita itu bisa mencintai seseorang sebelum kita itu merasa tenang terhadapnya. Asik. Jadi orang itu akan tenang, nyaman dulu baru cinta. Ya enggak? Jadi kenapa Allah mention litaskunu dulu, ketenangan dulu? Sebab ya tadi, kita itu tidak mungkin bisa mencintai seseorang sebelum kita itu merasa nyaman dan tenang dengannya. Janji-janji fana membuat merana, cerita kita takkan seperti di layar-layar kaca. Assalamualaikum. Permisi. Paket.